Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Ibu Mudifah, yaitu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjut 1. Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, yaitu mengenai bagaimana cara kita membagi, yaitu keuntungan atau kerugian apabila suatu persekutuan itu dibubarkan. Ya, pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan yaitu untuk bagian laba rugi apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Ya. Oke, simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Oke, di mana perusahaan tersebut dilikuidasi itu adalah keadaan suatu perusahaan tersebut dibubarkan secara keseluruhan atau dibubarkan semuanya. Nah, untuk proses dalam likuidasi itu ada 2 tahap, ada proses realisasi dan juga ada proses likuidasi. Untuk proses realisasi berarti kita merubah semua harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu menjadi uang tunai. Ya, berarti semua aktiva tetap, kemudian semua perlengkapan, semua persediaan itu nanti dijual. Ya, dijadikan uang tunai semuanya. Tahap yang kedua yaitu proses likuidasi. Ini dimana proses tersebut yaitu proses pembayaran kembali para kreditur dan juga pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota. Ya, berarti semua hutang-hutang perusahaan itu dilunasi semuanya. Ya, entah itu hutang kepada pihak ekstern maupun pihak intern atau para anggota sekutu. Ya, setelah hutang-hutang perusahaan itu dilunasi semuanya, baru sisanya tersebut nanti dibagi ke para anggota. Nah, bagaimana untuk prosedur di dalam likuidasi? Ya, yang pertama nanti rekening pembukuan itu harus kita sesuaikan terlebih dahulu dan semuanya harus ditutup atau dijadikan saldonya 0 semua. Nah, nanti kalau ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai realisasinya, ya, kalau ada untung atau ada ruginya itu nanti dibagi kepada para anggota sekutu. Ya, berarti kalau untung ya nanti dibagi sama rata, kalau rugi ya nanti ditanggung bersama. Nah, apabila nanti kok salah satu dari sekutu ya ada yang modalnya itu bersaldo debit, tahu ya, kalau modal itu bersaldo debit mestinya sekutu tersebut kekurangan modal atau modalnya itu minus ya. Nah, kemudian untuk satu sisi dia itu kok memiliki sebuah piutang, maka nanti piutangnya tersebut digunakan untuk menutup dari modal bersaldo debit tersebut. Nah, kemudian untuk
uang dari hasil penjualan aset atau kekayaan perusahaan yang dilikuidasi tersebut, pertama nanti dibayarkan kepada kreditur ekstern terlebih dahulu ya. Kalau perusahaan kok pinjam ke bank ya dibayarkan ke bank dulu, atau dibayarkan ke pihak koperasi dulu kalau perusahaan tersebut kok utang ke koperasi. Nah, baru nanti saldonya itu dibagi kepada para anggota sekutu. Nah, kalau likuidasinya itu kok berlangsung setelah adanya proses realisasi berakhir, maka nanti kalau ada kerugian di dalam realisasi itu nanti dibebankan kepada rekening modal tiap anggota ya. Berarti nanti semua anggota tersebut itu menanggung kerugian atas perusahaan persekutuan itu. Nah, seandainya saja kok kerugiannya itu melampaui dari saldo rekening modal dari beberapa anggota, sehingga nanti harus ditutup dengan saldo piutangnya ya. Jadi kalau masih mempunyai piutang kepada pihak lain, nah piutangnya itu nanti digunakan untuk menutup kerugian itu. Nah, untuk kerugian dari realisasi aktiva lain-lain itu nanti akan mengakibatkan adanya defisit dari rekening modal seorang anggota ya. Apabila kok dari penjualannya itu kok lebih besar ya daripada pendapatannya. Nah, nanti untuk kerugian realisasi yang mengakibatkan defisit rekening modal dari beberapa orang anggota. Kemudian adanya kerugian realisasi yang mengakibatkan kekurangan uang tunai untuk membayar para kreditur. Ya, itu yang biasanya dialami persekutuan apabila likuidasinya itu berlangsung setelah proses realisasi berakhir. Oke, saya contohkan di sini ada sebuah neraca dari CV Bosnai ya. Di sini ada aktiva tetapnya, yaitu ada kas, ada piutang, ada cadangan kerugian piutang, persediaan, perlengkapan maupun komputer. Yang pasifannya ada hutang dagang dan modal dari 3 anggota, yaitu Rifki, Mita, dan Nyonya Ita. Nah, untuk proporsi pembagian laba ruginya untuk masing-masing, yaitu yang Rifki 25%, yang Mita 45%, yang Ita 30%. Nah, kemudian pada bulan November 2021 Tuan Moko resign ya, keluar dari persekutuan tersebut. Akhirnya perusahaan itu dilikuidasi. Nah, untuk prosesnya yaitu secara umum yaitu melakukan realisasi terlebih dahulu, kemudian baru membayar hutang kepada pihak luar dan pihak dalam perusahaan, kemudian baru mengembalikan modalnya kepada si pemilik. Oke, kita akan membuat yaitu ikhtisar likuidasi dari CV Bosnai jika hasil dari realisasi aktiva selain kas itu sebesar 25 juta. Berarti semua aktiva selain kas pada saat dijual itu semuanya totalnya adalah 25 juta. Nah, ini
Ini saya buat tabel seperti ini supaya lebih gampang ya. Di sini untuk saldo sebelum likuidasi untuk yang kas, ini berarti ngambil dari saldo kas yaitu 45.236.900. Yang aktiva lain-lain berarti ini dari saldo piutang dagang ditambah persediaan ditambah perlengkapan dan komputer, total semuanya yaitu 31.907.000. Hutang dagangnya masih utuh 10.230.000. Kemudian hutang kepada mitanya saya contohkan di sini 5.725.650. Nah, kemudian untuk modal dan pembagian laba ini, ini dari mana? Yaitu dari pembagian ini modalnya ya. Modal Tuan Rifki 15 juta, yang mita 28, yang ita 17. Untuk pembagian laba ruginya itu dari aktiva lain-lain 31.907.000 dikurangi dengan kas 25 juta dikalikan dengan proporsi pembagian laba rugi. Berarti kalau yang Rifki itu dikalikan 25%, yang Wita dikalikan 45%, yang Ita dikalikan 30%. Ya. Maka untuk saldo kasnya itu menjadi 70.236.900. Itu dari saldo awal kas 45 juta ditambah dengan hasil penjualan aktiva lain-lain selain kas ya, itu 25 juta. Untuk aktiva lain-lainnya 0 karena kan sudah dijual semua menjadi kas ya. Kemudian hutangnya 10.230.000, yang ini hutang kepada mita 5.725.650. Nah, kemudian untuk yang Rifki saldonya menjadi 13 juta. Ini dari 15 juta ini dikurangi ruginya ya. Nah, kenapa ini kok rugi? Karena untuk penjualan dari aktiva lain-lain itu lebih kecil nilainya daripada total aktiva awalnya. Total aktiva awalnya kan 31 juta itu. Kemudian dijual seharga 25 juta. Maka kan lebih kecil ya penjualannya dari saldo awalnya, maka di sini rugi. Nah, maka di sini pengaruhnya ke saldo modalnya yaitu mengurangi ya. Kemudian untuk pembayaran kepada kreditur karena hutangnya sebesar 10.230.000, maka di sini kasnya berkurang 10.230.000 menjadi 60.609 60 juta ya, 6.900. Untuk hutangnya menjadi 0 karena di sini hutangnya sudah dibayar gitu ya. Ya, untuk totalnya. Ini untuk pembayaran kepada anggota. Ya, untuk hutangnya jadi 0, yang ini hutang kepada mita berkurang ya. Nah, ini untuk penghitungan pembagian laba tadi. Ya, dari aktiva lain-lain dikurangi dengan penjualan aktivanya dikalikan dengan proporsinya.
Nah, ini untuk jurnalnya. Untuk jurnal pada saat proses realisasi, maka yang didebit adalah kas, modal Tuan Rifki, Mita, dan Ita. Yang dikreditnya adalah aktiva lain-lain. Ya. Aktiva lain-lainnya tadi yaitu 31.907 itu. Kasnya 25 juta karena tadi dijual sebesar 25 juta. Nah, karena rugi maka modal ketiga sekutu ini di debit. Berapa? Yaitu tadi ya 31.907.000 kurangi 25 juta dibagi dengan proporsi laba rugi. Untuk jurnal pembayaran hutang kepada kreditor yaitu hutang pada kas sebesar 10.230. Kemudian untuk jurnal pembayaran anggota ya, berarti hutang kepada Mita, karena hutangnya kan berkurang sudah dibayar. Kemudian modal Rifki, Mita, dan Nyonya Ita di debit karena hasilnya kan rugi ya, maka di debit. Kemudian kasnya yang di kredit. Nah, ini. Berarti untuk pembayaran tersebut ditanggung oleh semua anggota. Untuk contoh yang kedua di sini bahwa ada salah satu anggota yang saldonya itu minus. Dia itu tidak sanggup ya untuk membayar hutang dari persekutuan. Kemudian di sini untuk nilai realisasinya adalah 5 juta. Nah, kalau ada anggota atau salah satu anggota sekutu yang saldonya minus, maka untuk menutup saldo minus tersebut dibebankan kepada anggota yang lainnya yang saldonya itu plus. Nah, ini saldo sebelum likuiditas, kasnya itu diambil dari neraca saldo ini, aktiva lain-lain dari saldo piutang tambah persediaan barang, perlengkapan, dan komputer. Hutang dagangnya ya 10 juta. Kemudian contoh untuk hutang kepada mitanya 5.725.650. Ini untuk modal dari masing-masing sekutu. Untuk pembagian laba sama ya, laba ruginya itu dari 61.907.000 dikurangi 5 juta dikalikan dengan proporsi laba rugi. Kalau yang Rifki kalikan 25%, kalau yang Mita 45%, kalau yang Ita 30%. Nah, ini miliknya Ita ya, yang minus ya. Nah, karena modalnya itu lebih kecil daripada ruginya. Untuk pembayaran kepada kreditur berarti dari kas dikurangi dengan hutang kreditur. Aktivanya 0, kemudian hutangnya juga 0 karena hutang ke krediturnya sudah dibayar. Nah, untuk yang Mita masih utuh. Nah, kemudian ini adalah saldo dari modal Rifki, Mita, dan Ita. Kemudian untuk pembayaran kepada anggota. Nah, ini maka untuk kasnya 0 ya, digunakan untuk membayar ya, ditutup ya semuanya ya. Nah, di sini untuk Rifki, Mita, dan Ita ini dibagi sesuai dengan proporsi laba ruginya.
Maka di sini untuk pembayaran kepada anggotanya saldonya 0 semua ya. Nah nih untuk yang apa, yang ini kan setoran dari Nyonya Ita ya. Ini yang pembayaran kepada anggota, berarti membayar hutang kepada Mita. Bisa Anda lihat di tabel berikut. Nah ini tadi untuk saldonya Rifki kan 930, 911, yang Mita 4 juta, yang Ita 1 juta ini ya. Berarti saldonya itu dikalikan dengan proporsi laba rugi miliknya Rifki 25%, yang Mita 45% ya. Di sini untuk jurnalnya, jurnal pada proses realisasi yang didebet itu kas dan modal ketiga anggota. Ini aktiva lain-lainnya. Untuk pembayaran hutang ya hutangnya yang didebet, kasnya yang dikredit. Untuk pembayaran hutang kepada anggota, berarti hutang kepada anggota Mita, modal Rifki dan Nona Mita yang didebet, kasnya yang dikredit ya. Kemudian untuk jurnal setoran modal Nyonya Ita itu kas pada modal Nyonya Ita. Kemudian untuk jurnal pembayaran kepada anggota, modal Tuan Rifki dan Nona Ita pada kas. Berarti yang dapat pembayaran itu hanya Tuan Rifki dan Nona Mita ya, yang menanggung ruginya. Nah, karena apa? Karena yang miliknya Ita itu saldonya minus, maka ditanggung oleh Rifki dan Mita, yang Ita tidak nanggung ya. Oke, untuk pertemuan kelima ini saya cukupkan sampai di sini dulu, yaitu untuk pembagian laba rugi apabila terjadi likuidasi di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.